Nah, kira-kira Mas, kalau saya mau nanya lagi nih, bagaimana cara untuk anak-anak muda yang memiliki semangat yang tinggi nih untuk membangun bahkan untuk membangun dan bergabung melalui Putra Daerah ini, Mas? Ya, saya pikir sama seperti tadi yang saya sampaikan, ada PDM Academy yang itu bisa menjadi ruang kita untuk bertemu dan berkarya bersama, di mana teman-teman itu punya komunitas di kampung halaman masing-masing, minimal sudah bergerak 1 tahun. Lalu ada inisiatif untuk mengembangkan inisiatif kekaryaannya, sehingga kemudian lewat PDM Academy nanti kita akan bergabung dengan teman-teman PDM di nasional di 34 provinsi. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa saling mengisi, saling belajar untuk mengembangkan setiap sektor yang kita butuhkan di tempat kita masing-masing. Oke, kalau kita dari tadi berbicara tentang perannya PDM ke masyarakat nih, kalau saya pengen nanya juga nih, kira-kira apa sih peran pemerintah ini? Adakah pemerintah membantu atau memfasilitasi teman-teman dari PDM ini untuk dapat terus berkembang, Mas? Ya, saya pikir banyak juga peran pemerintah yang kemudian juga didapat oleh teman-teman anggota PDM ya. Misalnya beberapa penghargaan pemuda pelopor nasional itu rata-rata teman-teman PDM yang dapat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu kemudian kita bicara juga tentang bagaimana produk-produk desa itu bisa diekspor ke luar negeri, dan teman-teman PDM juga punya kesempatan itu untuk melakukan dan membuat satu eksebisi dari produk-produknya hingga sampai ke mancanegara dan seterusnya. Sehingga bagi saya ada teori pentahelix ya. Pentahelix itu adalah mengawinkan berapa stakeholders dari mulai pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media dan seterusnya. Itu yang kemudian akan membuat kita itu menjadi jauh lebih kuat. Kunci dari satu kota menjadi kota kreatif gitu ya, seperti yang distandarkan oleh UNESCO, itu apabila pemerintah dan komunitasnya itu dia punya chemistry yang sama. Saya contohkan Bandung misalnya, ya. Bagaimana Bandung bisa terdaftar menjadi Creative City di UNESCO? Karena pemerintah dan komunitasnya itu bersama-sama melakukan advokasi untuk mendaftarkan Kota Bandung sebagai salah satu kota kreatif di UNESCO, dan itu berhasil, gitu ya. Lewat waktu itu ada Bandung Creative City Forum, memimpin 54 komunitas di sana dengan beragam macam latar belakang, dengan pikiran yang berbeda-beda, tetapi mereka kemudian mampu melakukan itu. Begitupun juga beberapa kota daerah lain. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka saya pikir ini kesempatan yang baik gitu. Sehingga nggak ada pernah cerita PDM itu melakukan kritik begitu berlebihan dan keras kepada negara, pemerintah, karena buat kita itu jauh lebih baik kita membuka tangan untuk melakukan kolaborasi dibandingkan kemudian kita harus mematikan satu dengan yang lainnya. Karena itu sama saja kemudian kita memperlambat proses percepatan pertumbuhan negara ini. Setuju banget, Mas. Nah, Mas, ada pertanyaan saya juga nih yang berikutnya nih, mungkin ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terakhir saya sih. Saat ini bagaimana nih perkembangan pembangunan desa atau daerah yang digerakkan oleh Putra Daerah ini, Mas? Ya, kalau saya melihat sejauh ini sejak dana desa itu turun di desa-desa, ada beberapa daerah yang kemudian dia berhasil menunjukkan kemampuan BUMDes-nya ya dalam menghidupkan ekonomi desanya. Contoh misalnya desa-desa di Jawa Tengah yang dia bahkan bisa membuat semacam unit usaha waterboom. Orang bisa foto pakai Harley Davidson di dalam air gitu ya. Lalu dari profit keuntungan bisnisnya itu dia bisa membukukan 14 miliar per tahun. 14 miliar rupiah per tahun. Ada ibu-ibu nganggur di sana itu digaji 300.000 rupiah per bulan. Nganggur ya, digaji oleh desanya. Ada anak mau kuliah S1 diberikan beasiswa. Lalu kalau kita lihat kantor desanya itu persis seperti kita kalau mau masuk ke mall, ya pakai automatic door dan seterusnya gitu. Mewah sekali. Ya, nggak kalah dengan kantor kecamatan di daerah Jakarta Pusat, kira-kira begitu. Oke, tapi Mas, maaf saya potong nih. Kira-kira nih, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh PDM-PDM ini, khususnya ini kan anak-anak muda juga pengen mantau nih. Kira-kira
kita itu bisa mantau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari PDM ini dari mana aja, Mas? Apakah ada sosial medianya atau gimana? Ada, ya. Kita bisa diakses di Instagram, itu paling aktif ya. Oke, Di nah kalau Instagram tuh _ID ya. Saya ulangin @putradaerah_ID. Jadi kita bisa cek @putradaerah_id. ya. Dan kita sedang banyak berkolaborasi sekarang ini untuk bisa menghidupkan teman-teman muda ini agar bisa bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan kekuatan finansial dan kecerdasan sosialnya sehingga mereka nggak kehilangan banyak referensi dan contoh gitu ya dengan teman-teman PDM yang sekarang sedang mengembangkan inovasi-inovasi di kegiatan sektor-sektor itu. Gitu. Oke, Mas. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, Mas, ada kegiatan dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan oleh teman-teman PDM? Ada, kita diajak sama Finansialku untuk bicara soal merdeka keuangan, merdeka finansial. Nanti ada ekspertisnya dari Finansialku yang akan ngasih tips-tips ke teman-teman generasi muda, dan PDM juga nanti akan cerita tentang bagaimana sih mengelola dana desa dan seterusnya yang impactful gitu ya. Jadi kita bisa mengukur dampaknya ada apa enggak sih selama ini dana desa itu terhadap masyarakat desa gitu-gitu. Oke, kira-kira kalau mau join tuh melalui apa, Mas? Apakah terbuka untuk umum atau bagaimana? Oke, PDM itu akan mengadakan namanya PDM Academy selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan catatan gabungnya itu bukan seperti ikut seminar, tapi dia sudah punya komunitas yang didirikan minimal 1 tahun, membangun kampung halamannya, dan itu yang menjadi salah satu konsideran kita. Sehingga disitulah PDM nanti akan mencoba membuat dia jauh lebih powerful gitu ya. Jadi tidak memulai dari dasar gitu ya. Karena itu yang kita lakukan selama 2 kali PDM Academy yang kita adakan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nanti pantau terus, akan kita update tentunya. Yang pasti dalam waktu dekat buku di bulan ini akan kita launching. Akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk membedah buku itu pastinya. Sehingga nanti kita akan info tentang PDM Academy dan siap-siap aja teman-teman nanti untuk gabung ke keluarga PDM. Oke, menarik sekali. Pertanyaan terakhir dari saya nih, Mas. Apa nih yang menjadi harapan dari Mas Zaki sendiri nih? Harapan saya teman-teman bisa melihat new normal ini sebagai bagian dari bahwa pulang ke kampung itu adalah kemewahan baru. Itu new normal, ya, sehingga bisa kembali back to nature gitu ya, bahwa bangsa ini ternyata disuruh diingatkan ya, hati-hati kamu dalam mengelola bumi ini, jangan sampai salah. Sehingga desa itu sebenarnya nggak neko-neko. Selama ini dia sudah melakukan protokol kesehatan sebenarnya. Kita semua tentang bagaimana hidup yang normal itu seperti apa. Ya, new normal itu adalah pulang ke kampung halaman, kita bangun di sana, dan kita cari kemewahan baru dalam definisi generasi kita sekarang ini. Amin. Semoga ini ya, Mas ya, semua kegiatan-kegiatan dari teman-teman PDM dapat berjalan mulus dan tentunya bisa selalu menginspirasi anak muda dan bisa membangun negeri ini melalui desa. Dan saya juga mau berterima kasih nih, Mas, dengan tim sudah menyediakan waktunya di Perspektif untuk berbincang-bincang dengan kita. Semoga Mas Zaki selalu sehat dan terima kasih ya Mas Zaki. Mas juga sehat selalu. Salam buat teman-teman BINUS TV. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas.